hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu saudara berkasih oleh Tuhan Yesus, bila kita renungkan pujian pagi hari ini, mari kau bahwa kita harus tinggal di dalam Dia di dalam kita. Maka apa saja yang kita perbuatnya jadi berhasil, sebab engkau berharga di mata Tuhan. Dengan nyawanya Yesus telah tebus saudara dan saya. Dengan pengorbanannya yang begitu luar biasa, Dia telah tebus saudara dan saya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Pagi hari ini Tuhan menginginkan penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bila saudara pagi hari ini sedang melakukan aktivitas apapun dimanapun saudara berada, mari sembah Dia dengan muatan kasih-Mu kepada Tuhan. Sembah Dia dengan muatan iman-Mu kepada Dia. Sembah Dia dengan muatan cinta-Mu dan kekaguman-Mu kepada Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Angkat suaramu yang di rumah-rumah. Angkat suaramu engkau yang ada di rumah-rumah menyembah. Pagi hari ini sembah Dia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seluruhnya orang menangani nama kasih. Terutamakan Dia, utamakan Kristus dalam hidupmu pagi hari ini. Yes, Lord. Segala hidupku
Jangan sibuk dengan apa yang kau tangkap di dalam hati. Jangan sibuk tentang apa yang kau pikirkan dengan masa depanmu. Ingat, ketika engkau menyembahnya, maka dia akan turun tangan. Dia akan memberkati setiap apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah dengan muatan iman sekarang. Sembah dengan muatan kasih-Mu kepada Dia.
Terima kasih buat kasih sayang-Mu ya Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang semuanya, kedua tanganmu selalu bersyukur. Beri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan-Mu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menolong. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku selalu
selalu bersungguh. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersungguh, selalu bersungguh. Kau Bapa dunia semuanya, kau Bapa dunia semuanya, kau Bapa dunia semuanya. Sekali lagi sama Tuhan, dengan syukur ada kuasa yang besar. Dalam setiap mengucapkan syukur kita sama Tuhan, mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan kasih dan cinta. Kami terus bersyukur Tuhan. Mengkomisi keadaan kami. Apapun yang kami hadapi, kami tetap terus bersyukur di hadapan Engkau Bapa yang setia. Segala rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Mari jangan keraskan hati. Sembah Tuhan dengan suaramu. Sembah dalam mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia berkata mengucap syukurlah pada segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Jangan batasi roh. Sembah Dia.
ada kasih penyembahanmu dengan apa yang kau hadapi. Kami terobos, kami menghadapi dengan penyembahanmu kepada Dia. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap pemimpin rohani kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kau yang telah memilih mereka Tuhan, untuk mereka berjaga-jaga atas setiap kami. Sebab itu pagi hari ini dari tempat ini kami melepaskan berkat atas setiap pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami melepaskan berkat atas gembala pembina kami, gembala rayon kami bersama dengan keluarga besar mereka Bapa. Kami melepaskan berkat atas gembala Sumayu, gembala cabang ranting atas setiap mereka Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu turun berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Perlindungan, penyertaan sempurna atas mereka ya Tuhan. Dan Kau menambah-nambahkan lagi kepekaan atas setiap mereka, sehingga tuntunan yang Kau berikan nyata terjadi dan sampai kepada setiap kami semua umat-Mu Tuhan. Kau menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dengan sempurna ya Allah, dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka lakukan hari-hari ini. Biarlah Tuhan Kau terus berbicara kepada setiap pemimpin rohani kami. Orabaya syara lamara. Segala kutuk, sumpah, serapah, perkataan negatif, mana berapi daripada si jahat yang dilontarkan atas setiap mereka. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya diruntuhkan, semuanya dihancurkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap pemimpin rohani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemimpin negeri ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam hati-Mu Bapa. Indonesia ada dalam rencana-Mu. Pagi hari ini dari tempat ini kami melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Damailah Indonesia, damailah Indonesia. Gentar dan kemegahan nama Tuhan turun atas bangsa ini. Pemimpin-pemimpin rohaninya, pemimpin-pemimpinnya melaksanakan tugas dalam takut akan Tuhan. Presiden, wakil presiden, semuanya bekerja dengan sebaik mungkin sampai jajaran menteri yang ada. Semuanya bekerja dengan sebaik mungkin bagi Indonesia, sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai Indonesia mengalami transformasi, sampai Indonesia diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati penduduk negeri ini Bapak, berkati Tuhan, berkati semua pulau-pulau yang ada, kota-kota, desa-desa, kampung-kampung, sampai tempat-tempat terpencil sekalipun ya Tuhan. Engkau melawat setiap mereka Bapak.
Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta, biarlah Tuhan tidak lagi tempat yang sunyi sepi ya Tuhan, tetapi setiap tempat dipenuhi dengan pujian penyembahan akan Engkau. Rumah-rumah Tuhan, di setiap rumah-rumah ada pujian penyembahan yang dinaikkan kepadamu. Sebab kami percaya Engkau telah mencurahkan roh-Mu kepada semua orang lewat peristiwa yang terjadi atas bangsa kami ya Tuhan, lewat pandemi COVID-19 yang terjadi. Kami percaya sebuah perubahan itu dimulai ya Tuhan, secara jasmani dan rohani ya Tuhan. Ada sebuah pembaharuan yang terjadi, ada sebuah terobosan yang terjadi. Engkau membangunkan setiap jiwa-jiwa yang tertidur, Engkau membangunkan setiap gereja-gereja yang tertidur ya Tuhan, sehingga kami Tuhan bersegera mencari Engkau. Kami terus ada dalam hadirat-Mu dan mencari kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, seluruh penduduknya ke dalam tangan kuasa-Mu, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Melalui pandemi ini juga ya Tuhan, setiap gereja-gereja boleh bergandengan tangan satu sama lain, sungguh Bapa, untuk melaksanakan amanat agung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini juga dari tempat ini kami melepaskan berkat untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu, mereka semua yang ada dalam pujian penyembahan bersama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu melawan setiap mereka. Sekalipun kami terpisahkan oleh jarak ya Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu turun atas mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu dalam pujian penyembahan mereka Bapa. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami persoalan, sedang harus menyelesaikan masalah. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan dan kemurahan hati-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, dimampukan keluar sebagai pemenang, dimampukan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada pengangkat kesaksian yang terjadi. Mungkin mereka sedang terbalik sakit di rumah sakit atau di rumah mereka, di ranjang mereka. Kami bersempatkan berdoa, hadirat-Mu menjamah mereka, sehingga ada kesembuhan yang terjadi. Oleh bilur Yesus kesembuhan terjadi. Kau juga memberkati keuangan mereka, usaha atau pedagang mereka ya Tuhan. Tuhan berkati perusahaan demi perusahaan yang ada. Tuhan berkati rumah tangga demi rumah tangga. Dialah Tuhan, lewat peristiwa demi peristiwa yang Kau izinkan terjadi atas Indonesia. Justru Bapak, keluarga-keluarga mengalami pemulihan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada orang tuanya. Dan ada doa pujian penyembahan sampai di rumah-rumah. Kami percaya saat nama Tuhan ditinggikan, seluruh keluarga memuji penyembah Tuhan, maka mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi. Sebab Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan. Terima kasih, ada terobosan yang dinyatakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan segala anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Kami berdoa, kalau ada lutut yang boleh goyah, ya pagi hari ini Roh Kudus berjamah dan membangkitkan mereka kembali menjadi pribadi yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Khusus kami berdoa pagi hari ini untuk anak-anak muda ya Tuhan, di generasi Yeremia. Suara berbuat itu telah diperdengarkan ya Tuhan, bahwa Kau akan memakai anak-anak muda generasi Yeremia menjadi alat yang Kau pakai dengan dahsyat ya Tuhan. Biarlah itu terjadi dan itu tergenapi ya Tuhan. Bangkitlah anak-anak muda yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Bangkitlah anak-anak muda yang radikal dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan dan melayani Tuhan sepenuh hati. Dimanapun anak-anak muda ini berada, mereka jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami percaya anak-anak muda dipakai oleh Tuhan. Bahkan mulai dari anak-anak kecil yang masih ada ya Tuhan,
Engkau pun memakai setiap mereka. Dan Kau juga tak lupa memakai orang tua demi orang tua yang ada. Mungkin hari-hari ini mereka harus berada di rumah, tapi mereka menjadi pensyafaat ya Tuhan. Kau memakai mereka juga menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu lewat doa-doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segenap umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang lebih tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun yang kami yakini, Engkau Allah yang sanggup, bahkan lebih daripada sanggup. Kau dapat mengerjakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan dan pikirkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Sungguh kami percaya bagi hari ini kami mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Kami mengalami lawatan-Mu. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, ketika Engkau ada Tuhan, kami percaya mujizat itu terjadi. Mujizat kesembuhan itu terjadi. Dengan terjadi terobosan-terobosan, bahkan perkara-perkara yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan sanggup mengadakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah sungguh kami terus tetap diajar melalui kebenaran firman-Mu. Kami tetap terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Supaya sungguh Bapa, kehidupan kami selaras dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, diberkatilah kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung ketika kami bersandar sepenuhnya kepada kebenaran firman. Karena kami menjadi pelaku dari kebenaran firman itu sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba untuk menyampaikan pesan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami Tuhan, supaya firman ini boleh didengar, dan mereka boleh dikuatkan, dan mereka melakukannya. Maka janji-Mu ya dan amin. Engkau akan genapi dan Engkau pasti genapi dalam kehidupan umat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sekalipun kita terpisahkan jarak, saudara ada di rumah dan kami ada di tempat ini. Saudara, kita bersyukur kita memulai kembali hidup dalam doa pagi. Ya, sekalipun saudara ada di rumah, tetapi saya terlalu percaya hadirat Tuhan tidak mampu dibentengi dengan apapun saudara. Dia pasti hadirat Tuhan menerobos dalam rumah tangga saudara. Dan saya percaya apa yang saya rasakan di tempat ini, saudara juga rasakan di rumah. Ada amin saudara. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, bila pagi hari ini mari kita akan coba belajar dalam kitab Mazmur. Saudara, hari-hari ini banyak sekali orang-orang kehilangan yang namanya damai sejahtera. Hari-hari ini banyak lagi orang yang kehilangan rasa gembira di dalam dirinya, saudara. Padahal jelas firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengerikan tulang. Nah saudara, tetapi hati yang gembira itu yang bagaimana, saudara, ketika oleh Tuhan Yesus? Apakah dengan kita memiliki segala sesuatu, hati kita bisa bergembira? Belum tentu, saya katakan. Seringkali kita mau bergembira, saudara, memiliki kegembiraan, mungkin dengan kita rekreasi. Tetapi itu adalah kegembiraan sementara, saudara. Kita mungkin mendapat bonus, mendapat job-job yang lain. Itu mungkin kegembiraan yang sementara. Tetapi bagaimana caranya kita bergembira dan sekaligus kita mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa damai sejahtera kita itu hilang? Kenapa kita tidak mengalami kegembiraan sukacita di dalam kehidupan kita? Saya katakan Bapak Ibu, saudaraku, jangan fokus
dengan apa yang kita hadapi. Amin. Jangan fokus dengan apa yang kita hadapi, tetapi kita fokus kepada Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Kita fokus kepada Tuhan yang memberikan nafas hidup itu. Ingat bahwa manusia pertama kali diciptakan hanya debu tanah. Tetapi ketika Allah menciptakan, Allah membuat manusia itu dengan kedua tangannya. Dan saat itu manusia tetap mati, tidak bergerak. Tapi ketika Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu, maka manusia itu pun hidup. Artinya Bapak Ibu, apa yang ada di dalam diri saudara, apa yang ada di dalam diri saya, nafas hidup ini adalah pemberian Dia. Oleh sebab itu jangan kita fokus terus kepada apa yang kita hadapi, tetapi mari kita fokus kepada Dia yang memberikan nafas hidup kita. Nah, bagaimana caranya kita kembali ke bagaimana kita bergembira dan damai sejahtera itu tetap terus ada di dalam diri kita. Mari kita perhatikan dalam kitab Mazmur 37, saudara. Mazmur 37 saya akan membacakan buat saudara. Saya percaya saudara akan duduk diam, ya, tidak seperti Marta, tetapi saudara akan tetap duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan buat kopi dulu ya, tolong berhenti. Amin. Tapi saudara tetap duduk diam. Baik. Saya akan bacakan Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Dikatakan dengan tegas, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Apa sih rendah hati itu, saudara? Apa sih rendah hati itu? Rendah hati itu kita mudah memaafkan, kita mudah mengampuni. Rendah hati itu berbicara juga tentang keadaan diri kita yang mati, gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, kita nol besar di hadapan Tuhan, dan kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata dengan tegas, di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tetap merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga apa, saudara dikasih Tuhan Yesus, kita selalu bergembira dan kita memperoleh namanya kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow. Coba saudara bayangkan ketika saudara masih ada ganjalan, saudara masih belum bisa mengampuni. Saya percaya kita tidak bisa bergembira dan kita pasti kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan bahwa kita perlu memiliki, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus bukan hanya bergembira dan karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, tetapi di dalam ayat yang ke-19, saudara perhatikan di sana dikatakan bahwa mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada waktu hari-hari kelaparan. Ini dahsyat, saya katakan. Ini sangat dahsyat, saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu keadaan dunia pada khususnya. Hari-hari ini kita melihat bahwa keadaan dunia ini, saudara, terjadi krisis ya, ekonomi secara global, saudara. Dan kalau sebuah negara masih bisa bertahan, puji Tuhan, dan kita bersyukur Indonesia masih bisa bertahan dalam keadaan krisis. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, saya terlalu percaya kenapa Indonesia masih tetap terus bertahan dan tidak akan mengalami krisis, karena ada saudara dan saya yang terus berdoa buat negeri ini. Amin, saudara.
Dan dikatakan, dan mereka akan menjadi kenyang pada waktu hari-hari kelaparan. Kita gak akan pernah mengalami kelaparan. Kita tetap terus akan dikenyangkan oleh Tuhan. Ingat Mazmur 91, saudara. Ya, dikatakan bahwa Tuhan akan membuat kita kenyang. Luar biasa, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus. Ayo saya katakan, biarlah pagi hari ini saya akan akhiri. Miliki kerendahan hatimu. Jangan kita sombong dengan apa yang kita miliki, seolah kita bisa berbuat apapun. Bapak Ibu, ingat baik bahwa virus yang tidak bisa kelihatan dengan kasat mata itu mampu merobohkan tubuh kita. Dan pagi hari ini, jangan kita arogan, jangan kita sombong, tapi miliki kerendahan hati. Karena kita tahu bahwa di dalam Mazmur 37 ayat ke-11 tadi dikatakan, saya akan ulang, saudara, supaya benar-benar termeterai di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan ini pun, saudara, Tuhan juga berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-5, dikatakan dengan tegas, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayo kita rendah hati. Ayo kita sama-sama rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akui Dia, bahwa Dia berdaulat untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu aku bersyukur. Biarlah pagi hari ini kami telah menaikkan doa, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Sesuai dengan apa yang Engkau suruh Tuhan kami lakukan di tempat ini. Dan biarlah kami tetap terus lakukan. Sebab kami terlalu percaya setiap doa, pujian, dan penyembahan yang kami lakukan di tempat ini akan membawa dampak untuk keluarga besar GBI House of Miracle Regency 1. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, biarlah setiap umat-Mu yang terhisap dalam keluarga besar GBI House of Miracle Regency 1, mereka adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Terima kasih Bapak. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab mereka akan Tuhan buat dengan gembira, karena mereka mengalami kesejahteraan mereka berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Apa yang dikerjakan sepanjang hari ini, Tuhan buat menjadi berhasil. Apa yang mereka lakukan, Tuhan lindungi dalam perjalanan kehidupan mereka. Tutup bungkuskan anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Keluarga demi keluarga, biarlah terus mengalami damai sejahtera. Suami istri memiliki kerendahan hati, maka damai sejahtera itu akan berlimpah-limpah dalam keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati para suami, berkati para istri yang ada. Berkati anak-anak, berkati generasi-generasi muda. Biarlah keluarga-keluarga, dan khususnya keluarga besar GBI House of Miracle Regency 1 mengalami damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Dan seperti Yabes berdoa, demikian juga kami berdoa di hadapan-Mu. Sebab kami terlalu percaya kesakitan tidak akan pernah menimpa kami. Dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya yang ku
aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan sorak-sorai kemuliaan Yesus. Haleluya. Mari kita kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya. Saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua percaya menerima berkat bersama, katakan amin. Selamat beraktivitas saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, sukses menyertai saudara. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku